Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang tanggal 4 November tahun 2021. Bangun jam setengah 4 pagi. Lalu saya mendengar Denny Siregar berbicara tentang Kiai A. Agim yang punya judul Kasihan A. Agim sudah turun mesin. Itu satu hal yang memang menjadi kaget. Bahwa saat ini saudaraku, saya ingin hanya kembali mengulang ingatan saya pada waktu memang di saat adanya kelompok radikal Osama bin Laden. Saya ingat sekali. Pada waktu ada kumpulan majelis taklim para ibu-ibu, ada kata-kata yang membuat memang Agim nampak grogi. Karena ibu-ibu Bandung itu mengatakan, saya senang atas perjuangan yang berani daripada Osama bin Laden. Tetapi kami tidak mau suami kami ikut-ikutan seperti Osama yang bininya banyak. Lalu dipertanyakan kepada AA yang kasep itu. Dan AA kemudian berkata, waduh, kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, ibu-ibu perlu tahu ada permasalahan ibu-ibu dengan para suami. Jadi ibu-ibu mesti sakinah. Nah loh, dari situ saya curiga. Agim memang ya ada muka lain. Bahwa dia menyembunyikan sesuatu tentang sikap daripada lelaki. Dan pada akhirnya memang setelah itu 5 tahun AA yang kasep cakep itu memang bermain-main dengan istri pertamanya. Dan pada akhirnya memang menjadi jebol pada waktu kemudian anaknya sendiri yang waktu itu juga. Jadi di era tahun-tahun kejayaannya Agim yang kasep itu, ada kata-kata yang memang saya juga bilang, wah ini anak kacau juga. Bapak kacau, anak kacau. Iya, kalau Bapak Abu ya kalau tidak salah itu mau kawin lagi nggak apa-apa. Itu kan ada sunahnya katanya. Nah dari situlah saya melihat ada sesuatu yang tidak bisa dipujikan. Dan pada akhirnya memang anak daripada Teh Ninih itulah yang membongkar bahwa dia kecewa mempunyai ayah yang jago berceramah, jago khotbah, tetapi tidak bisa melakoni dalam kehidupannya. Sama setiap yang saya selalu katakan, bahwa saat ini banyak orang yang jago ceramah khotbah tentang agama-agama, termasuk Kristen, tetapi jarkoni. Dan ini yang baik untuk saya berani membagikan. Tidak melihat kepada orang yang namanya beragama seperti Agim. Itu tidak pantas untuk saya komentari. Tetapi melalui Matius pasal 19 ayat 6, janganlah manusia menceraikan apa yang dipersatukan oleh Allah. Itu yang kemudian saya juga ingatkan kepada orang Kristen. Yang akhirnya memang marah juga sama saya. Karena saya katakan, pada waktu kamu mempunyai persoalan dengan istrimu, janganlah kamu menceraikannya. Sampai mati 70 kali 7 ente dan Anda
harus bisa mengampuni istri, tetapi juga suami. Itulah yang namanya apa yang disatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Amin. Mari kita dengarkan apa yang diungkapkan Denny Siregar untuk AA yang kasep cakep dari Bandung Geger Kalong ini. Atau isok ngajari, gak isok ngelakoni. Bahasa Indonesianya bisa ngajarin, gak bisa melaksanakan apa yang dia ajarkan. Serulah komen-komennya, apalagi sesudah peristiwa ketika istri pertama atau istri tuanya Agim, Teh Nini, dibilang sudah turun mesin. Wah, emak-emak se-Indonesia Raya ngamuk kayak lebah kehilangan induknya. Namanya wanita, tentu solidaritas mereka itu tinggi. Satu dibilang turun mesin, semua emak-emak merasa ikut turun mesin juga. Agim diserang sana-sini, apalagi sesudah anaknya dari Teh Nini mengeluarkan tulisan viral tentang perlakuan seorang suami kepada istrinya. Netizen kemudian mengasosiasikan tulisan itu tentang perlakuan Agim ke Teh Nini yang jelas buruk sekali lah pemberitaannya. Nah, dari situ mari kita mendoakan ulama segala agama. Karena memang pada akhirnya kalau Anda dan Andi perhatikan, dari orang biasa bahkan disebut orang yang miskin, ya Agim juga mengaku bahwa dia adalah orang dari anak tentara ya, yang tidak punya harta. Tetapi waktu kemudian menikah dengan Teh Nini yang memang katanya punya pesantren, kalau tidak salah, maaf, saya tidak terlalu bisa detail persis apa yang terjadi dalam kehidupan AA, tetapi memang saya ikuti bagaimana kemudian meningkat menjadi pengkhotbah nomor 1, di mana belum dikalahkan oleh UAS Ustadz Somad juga, yang nantinya berperkara dengan istrinya. Mengherankan, menyedihkan. Pada akhirnya kita harus juga menyatakan, di dunia Kristen juga, di dunia Hindu pun juga banyak permasalahan antara suami istri. Tetapi melalui perkataan yang Yesus katakan itu luar biasa sekali. Apa yang dipersatukan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Disitulah kasih dan pengampunan menjadi dasar kekuatan dari suami istri. Dipersatukan sampai mati. Selamat bersuami istri sampai mati. Kita doakan AA kah? UAS kah? Ataukah pastor pendeta-pendeta pester saat ini yang juga naik tingkat kehidupannya, sukses, mempunyai harta yang banyak sehingga mempunyai gereja-gereja persekutuan Babel yang pada akhirnya haus kekuasaan, tetapi akhirnya haus juga nafsu kemanusiaan yang disebut maksiat ria. Kita saling mendoakan. Amin.